Ya, mohon maaf kalau saya tadi telat. Nah, Ya, tadi beberapa minggu yang lalu juga nggak ikut karena sibuk. Ya ini insya Allah nanti terus akan mengikuti terus. alhamdulillah. Jadi ya Amin, alhamdulillah amin, amin, amin. saya kira sangat bagus untuk menuntut ilmu, ya khususnya ilmu agama. Jadi menanggapi mati sebelum mati, ini coba nanti bisa didiskusikan lebih panjang. Jadi manusia itu adalah terdiri dari raga, jiwa, roh, nafsu, ya. Lah, semuanya ini dalam berpikir itu pun tidak hanya otak dan hati, tapi juga roh, jiwa, nafsu itu juga ikut berpikir. Tidak bisa kita berpikir hanya mengandalkan otak, mengandalkan hati, tidak bisa. Jadi supaya berjalan secara komprehensif, secara keseluruhan, sehingga kesadaran pada saat kita menghadapi siapapun, apapun, itu selalu memikirkan hal-hal yang lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih bermanfaat. Kemudian dari fungsi masing-masing, jadi menurut saya, jadi namanya mati itu ya raganya yang mati. Ya raganya yang mati, tapi roh ini akan kembali kepada pangkuannya Allah SWT. Kemudian kalau ditinjau dari sifatnya, sebenarnya hati ini bagaimana kalau menghadapi misalnya sesuatu hal, sedih dan sebagainya itu, sedih, gembira dan sebagainya termasuk mati, sebelum mati itu ini hanya menyangkut di jiwa saja. Jadi gembira itu ya jiwa yang gembira itu. Senang itu susah, apa itu jiwanya yang susah. Ya, kalau roh itu tetap suci. Roh itu tugasnya hanya menyintai. Jadi sesuai dengan apa yang ditiupkan oleh Allah SWT pada saat di rahim ibu, bahwa Allah itu meniupkan roh ke dalam badan kita. Jadi memang roh itu sifatnya adalah hanya untuk mencintai. Ya, yang lain-lain seperti saya sampaikan. Kemudian dikaitkan dengan apa sih manfaat dan persiapan kita sebelum mati yang hakiki. Ini yang penting. Sebelum mati hakiki, itu tentunya secara ekonomi kita harus persiapkan sebaik mungkin. Kita mati itu jelas meninggalkan katakan anak, bahkan meninggalkan cucu dan meninggalkan yang lainnya. Ya ini harus kita persiapkan. Jangan sampai kita mati ini terus miskin. Ini saya kira penting supaya apa? Jadi kelanjutan kehidupan dan penghidupan anak cucu kita, ya tentunya masing-masing, itu nantinya jangan sampai menjadi generasi menjadi orang yang kekurangan, yang miskin. Ini yang tidak dikehendaki oleh Nabi Muhammad. Jadi kita harus tetap berjuang supaya kehidupan khususnya umat Islam ini akan lebih baik, terus lebih baik. Jadi ekonomi perlu kita persiapkan. Jadi kita tidak boleh terus katakan saya bekerja di pegawai negeri, saya bekerja di perusahaan A, B, C, sudah cukup gaji saya. Tidak bisa begitu. Kita harus tetap mempunyai wawasan, membuka peluang-peluang sehingga apa? Supaya kehidupan kita terutama di segi ekonomi ini lebih baik. Nah, kita juga tidak perlu terus
mengesampingkan perkembangan zaman bahwa saat ini itu namanya era digital ya, era global. Ini tetap harus kita persiapkan, kita wariskan, kita sampaikan ke anak-anak kita, ke cucu kita, sehingga jangan sampai kita ini termasuk anak-anak kita ini digilas oleh zaman, digilas oleh digital dan sebagainya. Harus kita ikuti, tentunya kita pilih yang ya jangan sampai hal-hal yang haram, hal-hal yang ya hal yang tidak haram, tentunya begitu yang diridhoi Allah SWT. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mungkin ada tanggapan, monggo diskusi kita teruskan. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng atas tanggapannya pada tema hari ini. Nah, ini menarik lagi nih. Tadi jiwa dan ruh itu ya berbeda jadi kalau mati sebelum mati itu terpahami itu tentang jiwanya yang memang bergejolak dalam artian ada simpangan. Tapi ruh itu suci. Nah, ini apakah timbul pertanyaan. Jadi ruh itu apakah bisa terkontaminasi atau enggak ini? Nah, ini bisa nanti dijawab oleh Pak Sugeng ya. Kemudian persiapan kita sebelum mati. Nah, ini jadi saya ingat hadis. Memang Rasulullah itu pernah ada bilang pada seorang yang paling kaya pada saat itu ingin ketika mau mati, saya ya Rasulullah ini saya sedekahkan saja semua harta saya untuk keperluan umat Islam. Tapi sama Rasulullah, ya jangan. Lihat putra-putramu, itu anak-anakmu itu bagaimana, jangan ditinggal dak gitu. Jadi perlu juga dipertimbangkan bahwasanya ekonomi ketika kita memang mau mati atau apa, bagaimana kondisi keluarga ini itu apa. Nah, sebelum itu diperjuangkan. Kemudian di era zaman digital itu ya sebelum kita memang dalam kondisi yang memang sudah itu rentan, ya itu kita persiapkan sebelum itu didik anak ya, keilmuan anak itu supaya bagaimana menanggapi kehidupan ini supaya tidak sampai terjerumus pada kehidupan yang salah langkah yang nah seperti itu ya. Ini langsung saja monggo Pak Sugeng langsung ditanggapi kembali tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Sugeng tadi, monggo. Terima kasih Pak Sugeng, bagus tanggapannya. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya ini tadi materinya mau saya teruskan, tapi kan waktunya sudah 40 menit sudah. Ya, nanti dilanjut berikutnya. Ya, sebenarnya nanti kita kalau ada waktu lagi kita elaborasi lagi kan ada kematian, ada tuh tadi saya jelaskan kematian apa itu biologis dan kematian kalau kematian biologis tanda-tandanya kan sudah nanti tanda-tanda kedokteran ya nanti bicaranya. Kalau ada juga itu tanda-tanda kalau orang saya juga sudah tulis itu tanda-tanda 100 hari sebelum orang mati itu bagaimana tandanya itu ada ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang sudah apa itu ada orang-orang yang ahli ilmu itu kadang-kadang sudah tahu kapan mati itu ya karena beliau sudah tahu tanda-tandanya gitu. Tanda-tandanya bahwa aku kapan mati gitu loh enggak sudah karena membaca tanda-tanda itu. Jadi jangan heran kalau begitu ya. Karena sudah tahu. Itu yang pertama. Jadi nanti kalau ada kesempatan kita elaborasi lagi umpamanya matinya akidah itu bagaimana, membangun akidah itu bagaimana. Kemudian matinya akal pikiran itu bagaimana, dan menghidupkan akal pikiran bagaimana. Kemudian matinya hati atau matinya jantung ya, bukan hati, kolbun itu jantung. Ya, kematian jantung itu bagaimana. Kemudian ada berbagai macam pola pikir itu. Kan ada pola pikir logis, pola pikir emosional ya. Kemudian ada pola pikir spiritual, ada yang disebut intuitif ya. Intuitif. Itu kalau kita orang seperti dapat intuitif itu enggak melalui otak itu, Pak. Langsung Pak itu ke hati. Itu intuitif istilahnya, pola pikir intuitif itu. Nah, itu hanya orang-orang yang peka aja kadang-kadang yang merasa. Kadang-kadang kan banyak orang hanya karena satu hal yang kecil kemudian bisa membuat dia sadar gitu.
Berarti dia dapat betul-betul dapat intuitif itu, Pak. Ada dapat omongan sedikit saja dia sudah terbuka. Iya. Wah, itu udah ada melalui otak itu, Pak. Memang langsung Allah memberi hidayah langsung ke dalam hatinya, langsung memberi pencerahan, semacam apa itu, memberi pencerahan. Itu artinya berpikir secara intuitif atau berpikir Intuitif. secara spiritualis. Itu pembahasannya sebenarnya menarik nanti, bagaimana orang yang spiritualnya hidup atau mati itu gimana. Itu satu bahasan tersendiri. Nanti kalau kita bahasnya. Kemudian ada ayat dalam Al-Quran, wahsyia a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di apa khaufu falyattaqullah yaqulu sayyid ya wal yaqulu qaulan syadida. Jadi kata Allah, jangan sampai takutlah kalian meninggalkan turunan yang lemah. Jadi kita harus persiapkan anak-anak kita, keturunan kita dan sebagainya, atau umat kita Islam dipersiapkan. Satu, lemah akidah. Jangan sampai anak kita itu akidahnya lemah. Yang kedua, lemah dalam beribadah. Ya. Anak saya semuanya saya latih sholat malam, sholat malam. Ya alhamdulillah, anak saya kalau sholat malamnya itu meskipun kadang lupa, kadang apa, tapi sholat malamnya. Terus saya latih anak saya supaya punya dzikir harian. Dzikir harian. Nah ini akhir-akhir ini kok saya saya suruh sering baca Alam Nasroh Lakosodrok itu. Karena Alam Nasroh itu menjembarkan hati, menjembarkan ekonomi, dan sudahlah baca itu aja amal itu. Gitu. Pokoknya harus punya dzikir harian supaya ibadahnya kuat. Ada amal harian dan sebagainya, itu amalnya kuat. Yang ketiga itu kuat dalam sosialisasi, berhubungan dengan masyarakat. Harus kuat juga sosialisasi. Engko nek gak duwe kanca ya gak enak. Gak iso berhubungan dengan masyarakat juga lemah dalam itu, juga sulit kerja, Pak. Yang terakhir itu harus kuat dalam ekonomi. Harus kuat dalam ekonomi. Makanya kalau bisa ya anak kita beri warisan yang banyak. Kalau kita mampu. Seperti sekarang ini sudah anak saya itu engkau sampean no omah kono iku tak sampean iki makene tak sampean, karena anak saya dua begitu sudah. Sebenarnya dengan demikian mungkin tempat tinggal sudah mereka tidak sibuk tinggal. Di samping ya dikuliahkan sampai semampu kita, S2 kalau perlu sampai S3 ya. Memudahkan mereka hidup, minimal memudahkan mereka hidup. Diuji mbak sengsara, diuji mbak kesenangan, itu saja nih enak, diuji mbak seneng. Tapi ya supaya kuat imannya, jangan sampai kesenangan itu juga menjerumuskan. Nek diuji kemiskinan itu, waduh, al-fakru kemiskinan itu mendekati kekufuran, kata Nabi Muhammad. Nah itu yang harus kita betul-betul kita jaga itu, supaya anak kita betul-betul tidak lemah dalam 4 hal itu minimalnya. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng atas tanggapan kembali atas apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Sugeng. Jadi persiapan itu memang